Produsen elektronik optimistis penjualan naik 20% meski PPN akan naik 12%. 50.000 wisatawan diprediksi padati Malang di libur Nataru. Ketika para barista tunarungu memanfaatkan limbah kopi untuk melukis. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jalan Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Kita buka Kompas Jatim dengan sorotan pertama dari Surabaya. Saudara, Pemkot Surabaya segera melakukan peninggian konstruksi jembatan di Jalan Kupang Baru. Peninggian konstruksi jembatan ini agar air yang melalui aliran tersebut lancar dan tidak sampai menggenang hingga ke jalan. Menurut Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, tujuan meninggikan jembatan itu karena posisinya terlalu rendah sehingga ketika hujan air bisa meluber sampai ke jalan. Jembatan yang berada di Jalan Kupang Baru ini kondisinya sama dengan yang berada di kawasan Lontar. Ini karena jembatan di Lontar saat itu posisinya terlalu rendah, akhirnya ketika hujan deras air meluber hingga ke jalan. Karena itu petugas Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSD ABM Surabaya segera melakukan survei dan membangun peninggian konstruksi jembatan guna mencegah banjir. Nanti ini kita buat batu kumbung dulu, karena ini kalau dipancang, kan ini rencana mau didalamkan. Saya bilang jangan, kalau ini didalamkan, getar rumah ini, pasti roboh, karena bangunannya sudah tinggi-tinggi. Telat tapak dewi kafe, menakno gawe kayak pancang. Sehingga nanti insya Allah ini tetap akan seperti ini, tapi kita kasih batu kumpung berapa kilo ke kanan dan berapa kilo ke kiri. Setelah itu nanti jembatan baru kita tinggikan. Jadi kayak Lontar. Ini kasusnya sama seperti Lontar. Alhamdulillah Lontar sekarang juga banjir. Sebelumnya, Saudara, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke tanggul yang jebol di Simo Hilir Barat. Tanggul yang baru dibangun Pemkot Surabaya ini jebol akibat tekanan debit air yang sangat deras. Pasca banjir yang terjadi di sejumlah kawasan di Surabaya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan sidak ke tanggul yang jebol karena tak kuat menahan tekanan debit air yang sangat deras. Tanggul yang berada dekat aliran Sungai Simo ini rusak parah. Batu-batu berukuran besar berserakan di aliran sungai. Eri Cahyadi memerintahkan petugas untuk segera memperbaiki tanggul yang jebol dan membangun bosem yang nantinya bisa menampung air meski dengan debit cukup tinggi. Kondisi air tersebut masih bisa dikendalikan karena di bosem tersebut nantinya akan dilengkapi dengan pintu air elektrik. Sebelumnya, banjir yang menggenang kota Surabaya akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir menyebabkan tanggul di Simo Hilir Barat jebol. Tanggul yang baru dibangun oleh Pemkot Surabaya ini tidak bisa bertahan untuk menahan debit air yang sangat deras. Saudara, rencana kenaikan pajak pertambahan nilai PPN 12% pada tahun 2025 akan berimbas pada semua sektor bisnis, salah satunya bisnis elektronik. Meski demikian, produsen elektronik optimistis penjualan elektronik pada tahun 2025 naik 20% dibandingkan tahun 2024. Penjualan produk elektronik mengalami peningkatan signifikan pada akhir tahun 2024. Bahkan penjualan elektronik meningkat 17% dibandingkan tahun 2023. Faktor cuaca panas dalam beberapa bulan kemarin menjadi salah satu pendorong peningkatan penjualan produk pendingin seperti AC, kulkas, dan freezer. Sedangkan di musim hujan ini, produk pengering seperti mesin cuci diprediksi mengalami kenaikan penjualan. Sementara itu, kenaikan PPN 12% mungkin akan mempengaruhi produk elektronik di atas 10 juta rupiah. Namun dampaknya tidak terlalu signifikan. Karena itu, pedagang produk elektronik optimistis penjualan elektronik akan meningkat 20% pada tahun 2025.
PPN. Nah, itu kita kan belum jelas kriterianya seperti apa. Kalau memang itu terjadi di semua elektronik ya ada dampaknya lah. Itu ada dampaknya. Tapi masih menunggu ya? Ya, kita masih menunggu kepastiannya seperti apa PPNBM-nya. Ya, paling banyak sekarang di pendingin ya. AC itu ya saat ini memang lagi. Saudara, rencana pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai PPN sebesar 12% untuk barang-barang kategori mewah pada 1 Januari 2025. Hal ini telah diatur dalam undang-undang, namun pelaksanaannya tergantung kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Wihadi Wianto mengatakan, kebijakan kenaikan PPN merupakan wewenang eksekutif yakni pemerintah. Kenaikan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang kenaikan PPN 12% akan berlaku per 1 Januari 2025. Namun hal ini tetap tergantung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan apakah akan ada mekanisme bantuan sosial setelah penerapan aturan ini. Sementara itu, dalam Undang-Undang Penerapan PPN, ada sejumlah sektor yang bebas PPN seperti kebutuhan bahan pokok, kesehatan, pendidikan, dan sejumlah jasa tertentu. Dan berikut daftar barang kategori mewah terkena PPN 12% per 1 Januari 2025. Saudara, sebanyak 50.000 wisatawan diprediksi berlibur di Kota Malang selama momen Natal dan Tahun Baru. Polisi pun mempersiapkan skema pengaturan lalu lintas hingga pengerahan personil. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, Kota Malang kerap menjadi jujukan berwisata kuliner hingga tempat menginap. Demi keamanan wisatawan berlalu lintas, polisi telah menyiapkan puluhan personil dan kendaraan untuk mengantisipasi kemacetan, potensi terjadinya bencana alam, hingga kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polresta Malang Kota, Kompol Fitria Wijayanti mengatakan, diprediksi 50.000 kendaraan masuk ke Kota Malang. Puncaknya adalah 23 Desember atau 2 hari menjelang Natal. Libur panjang Natal dan Tahun Baru dimulai 23 Desember hingga 2 Januari 2025. Warga diminta patuh pada aturan lalu lintas agar bisa berlibur dengan nyaman. Mungkin kurang lebih 50 ribuan ya Mbak ya, kendaraan yang akan memasuki Kota Malang. Tambah lagi kami harus antisipasi daripada pengalihan arus ataupun kontraflow nanti yang akan dilaksanakan di Kota Batu apabila di sana sudah stuck. Untuk wisatawan yang menuju ke sana itu otomatis biasnya atau salah satu cara bertindak daripada pengaturan atau penguraian lalu lintas itu adalah dengan dialihkan ke Kota Malang.
Peringati Hari Disabilitas Penyandang Tunanetra gelar pijat gratis. Sesaat lagi informasinya, tetaplah di Kompas Jatim. Saudara, barista identik dengan sebutan untuk seorang peracik kopi di sebuah kafe atau resto. Namun para barista tunarungu dari Tutur Rasa di salah satu hotel di Surabaya ini sedang tidak membuat kopi, namun justru memanfaatkan ampas kopi untuk melukis. Lihatlah, para barista disabilitas dari Tutur Rasa ini sedang tidak membuat kopi, melainkan mengikuti sebuah pelatihan dengan memanfaatkan ampas kopi untuk melukis menggantikan cat air. Mereka membuat lukisan bertema Natal dan Tahun Baru menggunakan ampas kopi di bawah arahan mahasiswa dan dosen Universitas Ciputra Surabaya. Meskipun keseharian mereka sudah mahir dalam meracik dan membuat kopi, namun para barista ini mengalami kesulitan dalam membuat sketsa atau melukis dengan menggunakan ampas kopi. Ya, sejumlah barista dari Tutur Rasa ini merupakan disabilitas tunarungu atau mengalami kekurangan dalam pendengaran. Namun dalam kesehariannya, mereka bekerja sebagai barista di salah satu grup hotel terkenal di Surabaya. Mereka dekat sekali dengan kopi. Ketika mereka sudah bikin kopi, ampasnya dibuang. Oleh karena itu, saya mau membuat itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Mereka nggak membuang ampasnya dan mereka langsung memakai dengan memanfaatkan dengan membuat kesenian yang lebih bermanfaat dan bisa dipajang dimanapun gitu. Jadi punya nilai jual yang tinggi, punya nilai seni yang tinggi dan menarik banyak orang untuk sadar tentang lingkungan. Kita workshop saat ini kita pertama kali kita melukis dengan ampas kopi. Kita totalnya barista ada 8 total keseluruhannya. Nah ini kita jadwal setiap harinya juga ada yang bisa setiap hari Rabu dan juga hari Jumat. Kita lebih mendekatkan diri pada saat ini kita juga melukis dengan ampas kopi itu. Ini yang tidak ada di selain di sini, adanya di sini workshop ini. Workshop atau pelatihan melukis dari ampas kopi ini sebagai edukasi kepada masyarakat, khususnya para barista. Dengan demikian, mereka tidak hanya tahu cara membuat kopi, namun juga mengetahui cara memanfaatkan limbah kopi. Cilmi Ardiantovani, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Belasan penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni di Kota Madiun menggelar bakti sosial layanan pijat refleksi gratis di Stasiun Madiun. Pijat gratis ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional. Belasan penyandang tunanetra berkumpul di Stasiun Madiun, Jawa Timur. Mereka merupakan anggota dari Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Kota Madiun yang menawarkan jasa pijat refleksi gratis kepada para pengantar dan calon penumpang kereta api. Tidak sendirian, mereka turut didampingi oleh petugas dari Dinas Sosial. Antusias warga yang ingin memanfaatkan pijat gratis cukup tinggi. Para calon penumpang kereta api mengaku senang mendapatkan layanan pijat refleksi gratis dari Pertuni ini karena dapat menghilangkan rasa capek serta rasa pegal-pegal di badan. Pijat ini apa? Capek-capek. Yang pijat siapa Pak itu? Gimana Pak? Enak. Enak ya? Gratis atau gimana Pak? Ya. Gratis ya? Iya. Oh gratis. Pernah dijumpai Pak di stasiun lain seperti pernah. ini? Baru kali ini ya? Baru ini. Tanggapannya gimana Pak? Tanggapan saya ya ada bagusnya. Ya saya merasa enakan ini. Untuk mengobati capek-capek gitu Pak? Ini kegiatannya bakti sosial pijat tradisional gratis dari yang diselenggarakan oleh Persatuan Tunanetra Indonesia cabang Kota Madiun bersama dengan Dinas Sosial Kota Madiun dan Daop 7
Kota Madiun dalam rangka Hari Disabilitas Internasional yang ke-34. Ini yang turut berpartisipasi di sini ada berapa tunanetra, Pak? Ini kami untuk sementara ini baru 15 terapis yang akan melayani beberapa pengunjung, pengantar yang berlalu lalang di stasiun kereta api dan juga masyarakat umum. Anggota Pertuni Kota Madiun saat ini berjumlah sekitar 45 orang. Mereka berkomitmen menjadi organisasi yang aktif memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberdayakan penyandang disabilitas. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Seorang perempuan difabel di Kota Madiun jago membuat wayang. Dari ketekunannya membuat wayang berbahan kulit dan kertas duplek, hasil buatannya ini telah laku dipesan hingga ke mancanegara. Hidup di atas kursi roda karena cacat bawaan tidak lantas membuat Herlin Susilowati, warga Jalan Imam Bonjol, Gang Jati Subur, Kelurahan Klegen, Kota Madiun, Jawa Timur, menyerah dan berbangku tangan saja. Berbekal ilmu yang didapat dari sang ayah, ia kini melestarikan kesenian wayang di sebuah sanggar, sekaligus membuat usaha pembuatan wayang berbahan kulit dan kardus duplek. Herlin mengawali usahanya sejak tahun 2001 silam. Awalnya ia hanya membuat gantungan kunci berbentuk wayang dari limbah kulit. Setelah dipasarkan ternyata banyak diminati oleh pemesan dari Madiun bahkan dari luar daerah. Kemudian ia mengembangkan kerajinan wayangnya dengan berbagai ukuran serta berbagai tokoh pewayangan. Tokoh wayang yang ia buat diantaranya Punokawan dan Pandawa Lima. Proses pembuatan mulai dari menggambar pola, memahat hingga pengecatan dan pengemasan wayang, selama ini ia juga turut dibantu oleh sang ayah Sujito. Wayang kulit karyanya dibanderol dengan harga mulai Rp300.000 hingga Rp1.000.000, sedangkan wayang kardus mulai Rp10.000 hingga Rp100.000. Untuk pemasaran, ia mengandalkan toko online, media sosial, serta sebuah lapak di kawasan Pahlawan Religi Center yang disediakan oleh pemerintah kota tempat ia tinggal. Ia juga memasarkannya melalui jejaring UMKM disabilitas yang baru saja dibentuk sebagai wadah pemasaran produk para difabel di Madiun, serta melatih keterampilan. Awalnya ayah saya membuat kerajinan wayang dari kulit-kulit yang besar itu. Kemudian tahun 2000-2001 saya lulus SMA itu, saya melihat banyak limbah kulit yang tidak terpakai, kan eman-eman kalau dibakar. Akhirnya saya mencoba bikin yang mini-mini untuk hiasan kunci, untuk sekat buku, untuk gantungan kunci, terus wayang mini. Herlin mengaku usai mengikuti berbagai event, hingga kini wayang buatannya telah laku dipesan ke berbagai kota di Indonesia dan bahkan dari luar negeri, seperti Amerika, Pakistan, Korea, Cina, dan Afghanistan. Dukungan kedua orang tuanya juga menjadi semangat di dalam ia berkarya selama ini. Ia juga mengajak para penyandang difabel lain untuk tetap semangat berkarya serta terus menggali potensi di dalam diri. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Usai jeda kami hadirkan khasiat minuman teh dari bunga mawar. Tetaplah bersama kami. Saudara, seorang ibu rumah tangga di Jember mengolah bunga mawar menjadi minuman teh bunga mawar. Bunga mawar tak hanya menjadi tanaman hias dengan warna merah indahnya, namun wangi mawar yang khas dengan campuran serutan kayu secang juga dipercaya bermanfaat untuk menurunkan badan dan pereda flu. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Adalah Dewi Isnaini, warga Dusun Kerajaan Sukorambi, Jember, mengolah daun mawar menjadi minuman teh yang dikenal teh bunga mawar. Seperti namanya, teh bunga mawar. Minuman ini menggunakan bahan dasar bunga mawar yang telah memasuki masa peti.
Pembuatan teh bunga mawar sangat sederhana. Bunga segar dicuci, kemudian dikeringkan dengan alat pengering atau oven dengan suhu 30 derajat selama kurang lebih 120 menit. Lalu bunga mawar kering dicampur dengan serutan kayu secang sebagai bahan pewarna alami. Cara meracik teh bunga mawar sama halnya dengan teh pada umumnya. Dengan cara diseduh, dengan air panas disaring, dan diberi gula secukupnya sesuai selera dan lebih menambah nikmat. Aroma pengadukan menggunakan batang daun serai. Minuman dari teh bunga mawar dipercaya bermanfaat menurunkan berat badan dan juga pereda sakit kepala dan influenza. Teh bunga mawar juga menjadi alternatif minuman sehat alami yang berkhasiat untuk kesehatan. Khasiat dari bunga mawar ini sendiri sebagai obat diet gitu, obat diet untuk ibu-ibu yang pengen langsing atau pengen mukanya lebih cerah, lebih awet muda juga dari usia yang sebenarnya itu. Dalam kandungan teh bunga mawar ini selain bunga mawarnya ada juga serutan pohon secang ya, kayu secang. Jadi kayu secang ini sebagai pewarna dalam teh itu sendiri dan juga khasiatnya untuk obat flu karena itu sangat menghangatkan badan. Sudah sering membeli teh bunga mawar ini Bu ya? Ya sudah lumayan. Untuk rasanya ya gimana? Rasanya lumayan enak, bisa cocok sama saya gitu. Biasanya untuk apa Bu? Untuk sakit? Untuk menghangat badannya tuh dia juga untuk diet. Bu, apa perbedaan dengan teh-teh yang lain Bu? Beda ya, aromanya juga dari segi ke badannya juga ada terasa kok khasiatnya gitu. Sementara itu, satu paket teh bunga mawar dengan takaran 5 gelas besar siap minum dijual dengan harga Rp10.000. Selain dipasarkan di wilayah Jember dan sekitarnya, pembeli pun berasal dari Surabaya, Bandung hingga Jakarta. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.